Tahlil adalah amalan berzikir dan berdoa dengan menyebut kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, tahlil dan lain-lain, baik dilaksanakan sendirian maupun dengan berjamaah. Tahlil dilaksanakan sebelum NU lahir. Sejak dulu sudah ada amalan tahlil. Hanya sejak adanya Nahdlatul Ulama, tahlil membudaya, berkembang, yang akhirnya menjadi amalan orang-orang Nahdlatul Ulama. Tahlil ada dalilnya, baik dari Al-Quran, hadis maupun keterangan ulama. Tapi saya sebutkan dua dalil dari Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepada Allah pagi-pagi dan petang-petang. Yang kedua adalah surat Al-Mu'min ayat 40. Ud'uni istajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku Allah akan mengijabahi atau mengabulkan. Itu dua dasar dalil mengenai tahlil. Kan tahlil ada berdoa, berzikir, kalimat thayyibah. Ini berzikir dan berdoa. Tahlil manfaatnya bagi orang yang hidup adalah orang yang hidup adalah agar beribadah kepada Allah. Salah satu ibadahnya adalah yang bersifat aqidah, yang bersifat Islam dan bersifat ihsan. Maka otomatis karena orang yang hidup selalu bertahlil, maka orang itu akan selalu ingat kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan selalu beribadah kepada Allah. Insya Allah hidupnya akan bahagia, selamat dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, kalau ditahlili, karena orang meninggal dunia masih berkaitan erat rohnya dengan yang hidup, maka ketika kita mendoakan, memberikan hadiah dengan kalimat thayyibah, tasbih dan lain sebagainya, maka justru orang yang telah meninggal dunia akan selalu diselamatkan dan diberi kasih sayang oleh Allah. Salah satu adalah kewajiban umat untuk mendoakan kepada yang telah meninggal dunia. Tahlil menyebar di masyarakat Indonesia karena tahlil merupakan budaya yang turun-temurun dan itu bersifat agamis atau ubudiyah, maka otomatis tahlil ini akan bisa diterima di seluruh kalangan masyarakat, terutama dalam masyarakat Nahdli. Manfaat atau fungsi tahlil 3 hari, 7 hari, 1 hari, 1000 hari itu begini. Kalau orang bertahlil hanya 1 kali, maka sifat manusia adalah lalai, luput, dosa. Mengingatnya kepada Allah hanya kalau 1 kali, maka di Nahdlatul Ulama ini ada istilah 3 hari, 7 hari, 100 hari dan 1000 hari. 3 hari ketika Allah pun senang kepada yang ganjil. 3 hari 3 kali Allah itu pun senang. Maka ketika hari ketiga merupakan hari yang ganjil, ketika kita mengingat bertahlil kepada Allah, justru Allah akan menyukai. Demikian juga 7 hari sama, selalu akan mengingat kepada Allah bagi orang yang hidup, yang mati selalu didoakan. Kemudian ketika 100 dan 1000 hari, orang biasanya terlalu lama kalau tidak diingatkan akan lupa. Maka dengan 100 hari, kemudian 1000 hari, yang artinya 1 tahun sekali, yang dikatakan peringatan seperti itu, justru orang itu akan mengingat kepada diri sendiri kepada Allah, bersama itu ingat kepada yang telah meninggal dunia,
didoakan terus sampai tidak ada habisnya. Sebenarnya tidak hanya 1000 tapi selamanya pun akan didoakan. Tanggapan tentang ada orang yang menganggap bahwa itu tahlil adalah budaya agama lain atau bid'ah. Begini, bid'ah sebenarnya kalau secara umum dibagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah syai'ah. Kemudian agama lain itu sebagai budaya agama lain. Begini, Islam zaman Rasulullah itu toleran sekali. Contoh, Sirah An-Nabawiyah menyebutkan bahwa ada yang namanya puasa Asyura, ada yang namanya akikah, ada namanya lain. Itu juga budaya dari orang-orang Yahudi. Tetapi itu karena budaya yang bagus oleh Rasul ketika puasa Asyura ditambah dengan satu hari namanya Tasu'a, kemudian akikah yang baik sehingga masalah yang dianjurkan. Demikian juga kalau itu budayanya asalnya budaya kumpul-kumpul ketika meninggal dunia adalah agama mungkin budaya selain Islam, tapi itu kalau budaya baik dan itu adalah merupakan pernah Rasulullah membuat takrir itu boleh, maka otomatis tahlil ada boleh. Kalau yang mengatakan bid'ah, memang yang mengatakan bid'ah adalah belum paham. Padahal bid'ah adalah ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Ini termasuk adalah bid'ah yang baik. Maka boleh saja dilakukan. Malah diajarkan Allah Sunnah Rasul. Tadi dasarnya yang kami sampaikan yang pertama dari Quran surat Al-Ahzab ayat 41, 42, kemudian surah Al-Mu'in ayat 60. Bunga yang diletakkan di sebuah tempat, di situ ada airnya mungkin atau memang tidak ada airnya, itu adalah sebagai simbol bahwa nanti akan disiramkan atau diletakkan di kuburan. Ini simbol bahwa itu wangian agar baunya harum. Padahal Allah dan Rasul senang kepada yang indah-indah, yang harum-harum. Maka ketika kuburan terkesan tidak angker, maka diberi bunga yang harum-harum, maka terkesan itu akan menjadi kebaikan dan orang tidak akan takut terhadap tempat kuburan itu. Kemudian dalilnya adalah bahwa Allah itu menyukai yang indah-indah, yang harum-harum atau yang wangi-wangi, dan justru sunnah Rasul adalah pakai wangi-wangi atau harum-harum tersebut. Yang pertama, orang kita jangan bosan-bosan selalu mensosialisasikan manfaat daripada tahlil. Kemudian memahamkan kepada orang yang mengatakan bid'ah atau mungkin dan sebagainya, dipahamkan agar dia paham betul bahwa tahlil ada dasarnya baik Quran, hadis maupun istimewa ulama dan qiyas dalam rangka untuk bahwa tahlil adalah benar adanya dan perlu diamalkan. Kemudian seterusnya kepada masyarakat khususnya adalah satu ulama, ini perlu ada kepada anak muda, terusnya adalah pelajar, kaum wanita di segala lini, di segala tempat ada pengajian dan sebagainya, tetap ini dibudayakan hal itu sehingga tahlil akan tetap berkembang selamanya diamalkan karena ini hal yang baik.